yang terang benderang ini, mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafa'atul uzma dari baginda Rasulullah di hari yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk keberkahan majelis ini, mari kita sama-sama buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik jamaah sekalian, sebelum ajar dimulai, kami selalu berpesan kepada jamaah untuk selalu menjaga adab dalam bermajelis, yaitu tidak mengobrol saat ustaz menyampaikan kajiannya. Dan kepada Ustaz, tafadhol masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah jamaah sekalian, pada malam hari ini Allah menurunkan rahmatnya, yaitu hujan. Rahmat untuk sekalian alam, untuk kita dan untuk alam yang lain-lainnya. Alam binatang, mereka begitu bergembira dengan turunnya hujan. Kita juga alhamdulillah merasa nyaman dengan turunnya hujan. Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tanaman-tanaman dengan adanya hujan. Maka hujan adalah rahmat. Ketika turun hujan, kita mengucapkan alhamdulillah diturunkan rahmat. Walaupun kadang-kadang ada juga hujan yang merupakan musibah, ya. Yang tentu musibah ini terjadi karena kesalahan manusia. Sebagaimana firman Allah, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bahwa telah nampak kerusakan di muka bumi dan di laut adalah karena kesalahan manusia, perbuatan tangan manusia. Jemaah sekalian, hari ini kita akan tadabbur ayat dari surah Ali Imran, yaitu ayat 167, kelanjutan dari yang kemarin. Kita akan tadabbur bersama-sama ayat-ayat berikut ini. Sebelumnya mari kita baca surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya akan baca dulu 167. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Hadza bayanun lin-nasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم كره فقد مس القوم كرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. Baik, jemaah sekalian, kita fahami, berusaha memahami apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. 137. Oh, 137. Baik, 137 kata belajar mana? Sudah, mana tadi? Qad khalat, benar. Qad khalat min qablikum sunanun. Telah berlalu dari sebelum kamu sunanun. Sunnah Allah. Apa itu? Yakni apa yang terjadi di masa lalu dari azab-azab Allah, dari kerusakan, dari bil halak, kerusakan yang terjadi di masa lalu yang menimpa umat-umat sebelum kita, yang sebabnya adalah bisababi mukhalafatihumul anbiya, karena mereka menyelisihi para nabi. Jadi umat-umat terdahulu zaman sekalian, kalau yang tinggal di negara yang berdekatan dengan kisah atau dengan nabi-nabi sebelumnya, bisa melihat sisa-sisa peninggalan kehancuran mereka. Ya, kalau kita yang jauh begini, ya, kita membacanya kata Nabi, kata Allah nih, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Maka berjalanlah di muka bumi dan lihatlah bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang yang mendustakan. Nah, tentu kita jauh, maka kita bisa melihatnya dengan membaca sejarah, membaca peristiwa-peristiwa yang menimpa para kaum Ad, kaum Tsamud, kaumnya Nabi Lut, dan kaum Nabi Nuh, bagaimana Allah binasakan mereka disebabkan mukhalafatahumul anbiya, karena mereka menyelisih para nabi. Ini menjadi pelajaran buat kita jemaah sekalian. Kemudian hadza bayanul linnas, inilah keterangan buat manusia, wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin, dan petunjuk serta nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. yakni hidayatun li tariq rasyad wa mau'izatan wa dzikra lil muttaqin khasah. Orang-orang beriman mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Allah terangkan di Quran ini bagaimana agar menjadi mau'izah, menjadi nasihat buat orang-orang yang beriman. Yani kata Allah, hadzal Qur'an hadza bayanul linnas, yani hadzal Qur'anu fihi bayanun syafin linnasi 'ammah. Di dalam Quran ini ada keterangan dan ada obat bagi manusia secara umum. Jadi Quran ini di samping menjadi bayan, menjadi huda, tapi juga menjadi obat.
Kalau dalam surah yang lain, surah Al-Isra itu Allah katakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidudz zalimina illa khasara. Kemudian jemaah sekalian kata Allah wala tahinu wala tahzanu. Ini berkaitan dengan ketika seseorang atau orang beriman sedang berjuang. Wala tahinu, jangan engkau merasa lemah. Jangan engkau wala tahzanu, jangan engkau merasa sedih. Yani la tad'afu 'anil jihad, jangan merasa lemah sehingga enggak merasa kuat untuk melaksanakan satu perjuangan. Merasa lemah. Wala tahzanu, jangan merasa sedih. Ma asabakum min qatl, jangan merasa sedih terhadap apa yang menimpamu dari terbunuhnya kawan-kawan atau hazimah atau kekalahan. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, sesungguhnya engkau Allah yang paling tinggi. Wa antumul ghalibun, engkaulah pemenangnya in kuntum mu'minin, jika engkau beriman. Ini jemaah sekalian, orang beriman tidak patut merasa sedih atau merasa lemah ketika melakukan satu perjuangan. Mungkin di dalam perjuangan itu ada kalanya menang, ada kalanya kalah, ada kalanya sukses, ada kalanya gagal. Tetapi itu jangan sampai menyebabkan lemah di dalam melaksanakan satu perjuangan. Karena sesungguhnya orang beriman itu wa antumul a'laun, engkau itu yang menang, engkaulah yang tinggi. Orang-orang beriman sekalipun misalnya terluka di dalam peperangan, maka lukanya ini menjadi pahala buat dia. Bahkan kalaupun dia terbunuh di dalam sebuah peperangan, maka terbunuhnya menjadi syahid buat orang beriman. Maka orang beriman sesungguhnya pemenangnya. Maka sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kalanya di antara mereka yang terbunuh, misalnya tertombak, dia ucapkan fuztu, aku telah sukses. Kenapa? Karena di antara tujuan mereka berperang adalah mencapai mati syahid. Ketika mereka terbunuh dan menjadi syuhada, mereka berkatalah mereka fuztu. Nah, ini orang beriman nih. Makanya ketika terjadi peperangan, orang beriman itu maju ke depan. Tidak lari ke belakang, maju ke depan. Berusaha untuk mendapatkan saf pertama di dalam peperangan, karena itu kesempatan untuk menjadi syuhada lebih besar. Nah ini, tujuan orang beriman adalah berjuang untuk mencapai kemuliaan di dalam hidup maupun dalam kematian. Maka ada istilahnya, kata Nabi, aish kariman aw mut syahidan. Hiduplah dengan mulia atau matilah sebagai syahid. Berbeda dengan orang kafir. Orang kafir berperang bukan untuk itu. Mereka berperang untuk mencari dunia. Jadi kalau dilihatnya dunia itu tidak bisa didapat dengan peperangan, mungkin dia akan lari dari peperangan. Dia akan lari dari peperangan. Kemudian kata Allah, iyamsaskum qarhum faqad masal qauma qarhum mithluh. Jika engkau ditimpa oleh satu luka-luka, satu penderitaan, maka orang kafir pun mengalami hal seperti itu juga. Yani in asabakum qatlun aw jarahun faqad asabal musyrikin mithla ma asabakum. Dalam peperangan tentu ada yang luka, ada yang terbunuh, maka orang kafir pun mendapatkan hal yang sama. Mereka terluka dan terbunuh. Apa bedanya jemaah sekalian? Orang Islam terluka dan terbunuh, mereka mulia. Mereka mendapatkan kemuliaan dengan terbunuhnya atau terlukanya. Tetapi orang-orang kafir mendapatkan kehinaan. Tentu walaupun sama-sama mengalami luka, tapi beda
di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. yakni al-ayyam, waktu-waktu, yaumun laka wa yaumun alik. Ada saatnya engkau menang, ada saatnya engkau kalah, saatnya sukses dan lainnya. Ini semuanya Allah putar di antara manusia. Ada, ya istilahnya roda itu berputar. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Waktu juga seperti itu. Hari-hari kehidupan manusia itu Allah putar. Apa-apa yang terjadi di masa lalu boleh jadi Allah adakan lagi di masa sekarang. Maka Al-Quran memberikan pelajaran sejarah buat kita yang demikian banyak. Para ulama mengatakan mungkin thuluthul Quran, sepertiga dari Quran itu adalah kisah-kisah masa lalu, kisah para nabi, kisah orang-orang saleh. Kenapa? Untuk menjadi pelajaran buat kita, yang baik kita tiru, yang buruk kita hindari. Kenapa? Karena kisah-kisah di masa lalu itu boleh jadi akan diputar lagi oleh Allah kejadiannya menimpa manusia zaman sekarang. Jadi misalnya saja jemaah sekalian, penguasa-penguasa masa lalu seperti misalnya Fir'aun, boleh jadi akan muncul penguasa seperti itu, atau misalnya Qarun. Begitu juga kemenangan, kekalahan atas kaum muslimin juga boleh jadi terulang lagi. Ada kalanya menang, ada kalanya kalah, dan itu hal memang yang dari zaman dulu di saat nabi-nabi pun mengalami itu. Kalau kita baca sejarah pada perang Badar, kaum muslimin mengalami kemenangan yang gilang gemilang luar biasa. Tapi pada saat perang Uhud, kaum muslimin mendapatkan ujian, banyak yang meninggal, kemudian banyak terjadi luka-luka, bahkan kaum muslimin terdesak pada waktu perang Uhud. Itu hal yang lumrah, hal yang terjadi dalam sejarah kemanusiaan. Maka kata Allah, jangan sampai itu membuat engkau lemah, jangan sampai engkau membuat sedih sehingga hilang semangat untuk berjuang. Orang-orang munafik jemaah sekalian selalu mengompor-ngompor, kita bakalan menang, udah jangan berangkat. Kira-kira begitu kalau orang munafik. Ketika perang Badar juga begitu. Jumlah kaum muslimin cuma 300, orang kafir 900. Orang munafik bilang, nggak bakalan menang, pulang aja. Tapi orang beriman dia berkata, dia membaca satu ayat, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak satu kelompok kecil mengalahkan kelompok yang jumlahnya lebih besar biiznillah, dengan izin Allah. Dan Allah buktikan dalam perang Badar itu jumlah yang hanya sepertiga dari musuhnya, Allah berikan pertolongan, dan perang Badar adalah perang pertama sukses kaum muslimin. Ini perang di mana orang Islam meyakini Allah sebagai penguasa, sebagai pelindung, sebagai penolong. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Disitulah Allah tunjukkan ketika keyakinan itu ada pada diri kaum muslimin, maka Allah tunjukkan bukti-bukti itu. Allah menurunkan pertolongan. Di perang Badar itulah Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Kemudian jemaah sekalian, adanya peristiwa-peristiwa seperti itu untuk apa? Waliya'lamallahu alladhina amanu, agar Allah mengetahui mana-mana orang yang beriman. Dengan adanya kemenangan, kekalahan, adanya luka-luka, adanya terbunuh, maka di situ ay fa'ala dzalika liyamtahinakum fayara may yasbar 'inda syada'idi. Allah mengetahui dengan menguji adanya luka, adanya kekalahan dan lain-lain itu, fayara, maka Allah melihat, mengetahui mana-mana orang yang bersabar ketika dalam kesulitan. Wa yumayyizu bainal mu'minina wal munafiqin, dan Allah bisa membedakan mana yang mukmin, mana yang munafik.
Nah, ketika orang menang, Pak ya, sebuah peperangan menang, itu rata-rata orang ingin bergabung semua karena menang. Yang Islam, yang munafik itu sama-sama sebagai pemenang dia akan bergabung. Tapi ketika kalah, ketika mengalami satu musibah, nah ini biasanya orang munafik itu kabur, ya. Tidak mau dia berperang dalam atau berjuang dalam kesusahan. Kenapa? Karena orang munafik ikut berjuang itu bukan untuk mencari kemuliaan agama, bukan untuk mencari kemuliaan iman, tapi untuk mencari keuntungan apa? Dunia. Kalau di situ ada dunia, dia mau bergabung. Kalau di situ nggak ada dunia, dia nggak mau bergabung. Nah, ini ciri-ciri munafik, Pak. Berjuangnya itu bukan karena Allah, tapi karena dunia. Maka kawan yang setia itu, ya, istilahnya kalau orang Inggris bilang itu apa? A friend indeed is a friend in need. Kawan yang sebenarnya adalah kawan ketika dalam kita membutuhkan, ya, dalam kesusahan-kesusahan. Ya. Itu kan biasanya begitu. Kalau kawan dalam kesenangan banyak, tapi kawan dalam kesusahan sedikit. Ya. Nah ini jemaah sekalian, adanya luka dan segala macam untuk Allah mengetahui mana orang yang beriman. Wa yamhaqa wa yattahidha minkum syuhada, dan juga Allah memberikan kemuliaan, ya, kepada engkau asyuhada, yaitu bi ni'mati syahadah fi sabilillah. Ai wal yukrima ba'dakum bi ni'mati syahadah fi sabilillah, dengan adanya kematian, ya. Kan perang tadi kayak perang Uhud misalnya, banyak orang Islam yang meninggal. Dengan cara itu Allah memberikan nikmat syahid, mati syahid. Nah kalau orangnya hidup semua ya nggak ada yang jadi syuhada, ya. Maka ada kematian dalam peperangan agar menjadi syahid. Makanya mas sekalian, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika diumumkan perang misalnya, kita akan mengadakan perang misalnya minggu depan, nah, itu orang berbondong-bondong untuk ikut bersama Nabi. Bahkan diceritakan dalam perang Tabuk, perang yang sangat jauh jaraknya dari Madinah 700 km. Dari Madinah saja 700 km itu akan melalui satu padang Sahara yang diperkirakan tidak akan sanggup melewati padang itu karena saking panasnya tidak ada sumber air. Tapi jamaah sekalian, kalau kita lihat perang Tabuk ini hampir seluruh penduduk Madinah ikut. Kalau dalam sejarah hanya 3 orang tuh yang nggak ikutnya karena alasan kurang jelas, ya. Alasan ini, tapi yang hampir semua ikut. Nah, ada orang-orang yang sekalian yang mau ikut, tapi oleh Rasulullah tidak diperkenankan ikut. Kenapa? Karena kondisinya tidak memungkinkan, sakit, ya. Tidak punya peralatan perangnya. Ya. Ini orang-orang seperti ini jemaskan di zaman Nabi, dia pengen ikut tapi kondisi sakit. Ini dia menangis, saking pengennya berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka nangis, sedih nggak bisa ikut, karena kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan mati syahid. Maka orang yang sedih ini, ya, karena mereka sedih, ya Rasulullah, saya nggak bisa ikut, saya ingin sekali ikut. Kata Nabi, sudah, kamu kondisi kamu sakit, ada juga yang nggak punya perbekalan, ya. Dalam perang Tabuk itu perjalanan panjang jauh 700 km, Depok. Mana itu Depok? Mungkin Solo kali ya, atau Jombang. Wah, bisa bayangkan Pak, jauh sekali. Masya Allah, ya. Apa kata Nabi? Kamu ada di rumah, tapi kamu akan bersyarikat dengan kami ketika kami naik gunung turun gunung. Nah, jadi kata Rasulullah itu untuk menghibur mereka, ya. Kamu nggak di rumah, kamu yang di rumah, tapi karena kamu punya niat yang kuat untuk ikut jihad bersama kami, engkau bersyarikat dalam pahala. Sehingga ketika turun naik gunung, ya,
kata Nabi, kita tidak naik gunung, tidak turun gunung, kecuali ada orang-orang di Madinah yang berserikat pahala dengan kita. Habasahumul udhr, karena mereka terhalangi oleh udzur, oleh ya sakit dan lain-lainnya. Tapi mereka mendapatkan pahala karena punya niat yang kuat tadi. Kemudian jemaah sekalian, kata Allah, wallahu la yuhibbul zalimin. Allah tidak suka kepada orang yang zalim. Walimahhisallahu alladhina amanu, dan Allah dengan adanya kesusahan tadi, Allah berniat untuk liyumahhisallahu alladhina amanu ayyumkihim wa yutahhirum minadz dzunub. Allah menginginkan membersihkan orang-orang beriman dari dosa. Wa yamazzuhum minal 'anil munafikin, dan memisahkan mereka dari kaum munafik. Tadi Pak ya, adanya kesusahan itu otomatis orang munafik kabur Pak. Ini ciri-ciri Pak, kalau ada orang berjuang ya, ketika susah kabur, nah ini dalam hatinya ada apa? Ada ciri-ciri orang munafik. Dia senangnya kalau banyak makanan, banyak uang, banyak fasilitas-fasilitas. Nah ini orang munafik, senang itu. Begitu dalam keadaan susah, kabur semua. Tapi kata Allah, bahwasanya kesusahan-kesusahan yang ditimpakan Allah kepada orang beriman itu bukan semata-mata agar orang beriman susah, tapi Allah membersihkan, yumkihim wa yutahhiruhum aminadz dzunub, Allah membersihkan orang-orang beriman dari dosa. Dengan diberinya kesusahan itu, Allah bersihkan mereka dari dosa-dosa, dari kesalahan-kesalahan. Makanya jemaah sekalian, ketika ada kesusahan, ada musibah-musibah itu, kita hanya husnudzon pada Allah. Jangan suudzon nih, kayaknya saya lagi dilaknat, jangan begitu. Kayaknya saya lagi diazab, tidak. Boleh jadi Allah sedang membersihkan dosa-dosa kita dengan penderitaan yang kita alami. Ketika seorang ikhlas dengan penderitaan yang dia alami, maka penderitaan itu boleh jadi akan menjadi bersihnya dia dari dosa-dosa. Ketika kita ridho dengan kesusahan-kesusahan, ridho dengan penderitaan, ridho dengan musibah, kata Rasulullah, waman radhiya falahur ridha, waman sahita falahus suhud. Siapa yang ridho dengan keputusan Allah, maka Allah pun ridho kepada dia. Dia dapat ridha Allah. Sebaliknya yang murka juga begitu, mendapatkan murka Allah. Wa yamhaqal kafirin ay yuhlikuhum syai'an fa syai'an. Allah menghancurkan orang kafir sedikit demi sedikit, pelan-pelan, akhirnya orang kafir ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah engkau kira akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sementara Allah belum tahu siapa di antara kalian ya, atau di antara mereka yang berjihad, yang sungguh-sungguh, wa ya'lamas sabirin, dan Allah pun belum tahu siapa di antara kalian yang betul-betul bersabar. Nah ini jamaah sekalian nih. Jadi masuk surga itu tidak mudah. Ada orang untuk sukses dalam urusan dunia saja, orang melalui berbagai macam tes. Apalagi masuk surga. Nah, itu jadi kata Allah, apakah kau kira akan masuk surga sementara Allah belum tahu siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh berjuang dan siapa di antara kalian yang bersabar. Kalau kita lihat jamaah sekalian, para nabi dan para sahabat, mereka itu orang-orang yang disayang Allah. Orang-orang yang dijanjikan surga. Tapi kita baca ayat yang lain itu, dikatakan di sana, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'hu
mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Di ayat yang lain jemaah sekalian, apakah kamu kira akan masuk surga sementara kamu belum ditimpa satu kesulitan, satu kesusahan sebagaimana menimpa orang-orang sebelum kamu, para nabi, para sahabat, ditimpa oleh berbagai macam kesusahan sampai-sampai Nabi berkata, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah. Nabi orang yang begitu sabar ya, karena ujian-ujian tadi sampai berkata, mata nasrullah, kapan akan turun pertolongan Allah. Maka kata Allah, ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Artinya mas sekalian apa? Bahwa pertolongan Allah itu akan turun ketika seseorang bersabar, seseorang berjuang dengan berbagai macam cobaan-cobaan, dan dia meyakini bahwa Allah itu Maha Penolong. Pada saat itulah Allah akan berikan pertolongan. Tapi kalau hanya duduk-duduk, diem-diem aja ya, tidak pernah mengalami kesusahan, ya bagaimana akan turun pertolongan? Sebetulnya ini secara umum saja, orang yang berjuang, orang yang melakukan satu usaha ya, itu kemungkinan mendapatkan sukses itu lebih besar ketimbang orang yang hanya duduk-duduk aja ya. Istilahnya generasi rebahan lah ya. Dikit-dikit rebah, dikit-dikit rebah, ngopi ya, ngemil, rebah lagi. Ini bagaimana dia akan dapatkan sukses? Dia tidak mengalami satu perjuangan, tidak mengalami satu usaha. Sama begitu juga Rasulullah dan para sahabatnya tidak diam ya. Mereka berusaha, mereka berjuang, mereka mengalami kesusahan-kesusahan luar biasa ya. Dalam perang Tabuk saya jemaah sekalian ya, itu diriwayatkan ketika melewati padang yang diperkirakan ya, yang diperkirakan tidak akan mampu lewat, itu Allah turunkan pertolongan, yaitu hujan yang lebat, sehingga orang-orang beriman bisa minum dengan puas dan mengisi ghirbah, apa namanya itu, kantong-kantong airnya itu penuh. Begitu juga unta-untanya ya, mengisi air ya, penyimpanan air di punduknya penuh. Sehingga ketika sampai di Tabuk jamaah sekalian, orang-orang Romawi itu kabur melihat orang Islam ini bisa selamat. Wah, ini pasti manusia luar biasa. Itu kabur. Tidak sampai terjadi peperangan berkecamuk, mereka sudah takut duluan. Karena padang tandus yang orang jarang yang bisa melewati padang itu, orang beriman selamat. Ini jemaah sekalian. Tentu kalau saja Rasulullah dan sahabatnya itu bukan yang yakin kepada pertolongan Allah, kayaknya nggak bakalan lewati padang itu. Kalau bangsa-bangsa kita kayak ini ya, yang imannya lemah gitu, nggak bakalan bisa lewati itu, mati kita di sana ya. Tapi Nabi dan sahabatnya imannya kepada Allah luar biasa. Istilahnya innama amruhu idza aradallahu syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki semuanya bisa terjadi. Maka padang tandus yang menakutkan itu di mata orang beriman itu adalah satu tantangan, satu ujian ya. Dengan itu semoga Allah berikan pertolongan. Dan betul ternyata Pak, ditolong oleh Allah. Sehingga perang Tabuk itu namanya perang, tapi belum sampai terjadi apa? Peperangan, orang-orang Romawi sudah ketakutan duluan. Sudah melihat orang beriman itu selamat melewati padang tandus itu. Kemudian jemaah sekalian, berikutnya, walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqaw wa faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Ini kata Allah, dan sungguh engkau telah mengharapkan
satu kematian, yaitu kuntum tamannawna liqa'al a'da. Engkau berharap bertemu dengan musuh, dengan pertemuan itu engkau akan dapat bisyahadah, kematian syahid. Min qabli an talqaw, sebelum engkau mengalami peperangan, an tadzuku syiddah, sebelum engkau bertemu dengan kematian itu. Min qabli an tadzuku syiddatah. Ini satu pertanyaan, tapi sifatnya semacam pertanyaan yang kritis. Kamu dulu berharap ingin mati syahid, ingin perang, sebelum engkau merasakan bagaimana peperangan itu kesusahannya. Wa faqad ra'aitumuhu antum tanzurun. Nah, sekarang engkau lihat sendiri. Engkau lihat sendiri bagaimana peperangan itu tidak segampang atau tidak sebagaimana engkau inginkan. Jadi gini cuma sekalian, dulu juga ada orang-orang yang, wah saya pengen mati syahid, saya pengen, pokoknya kalimatnya itu begitu keinginan luar biasa. Tapi begitu betul-betul terjadi, ya tidak seperti yang dia ucapkan. Maka jamaah sekalian, ketika kita artinya mau berjuang, punya keyakinan, ya yang biasa-biasa saja lah. Ya. Jangan terlalu banyak istilahnya muluk-muluk ya. Kata-katanya jangan muluk-muluk. Ini biasanya kalau yang muluk-muluk tuh kadang-kadang kalau terjadi sesuatu dia kabur duluan. Ya. Nanti saya menghadapi. Begitu terjadi, ya, kabur duluan. Ya. Ini ada teguran Allah. Ya. Di sini ada teguran Allah. Kamu dulu ingin sekali mati syahid. Ya. Sebelum engkau merasakan sendiri bagaimana kesusahan, ya, di dalam peperangan ini. Sekarang engkau rasakan, engkau lihat. Ayra'aitumu bi'ayunikum hina qutila min ikhwanikum wa syaratum an tuqtalu. Lamma wa nazal lamma sya'al kafiruna anna Muhammadan qad qutil. Nah, ini jamaah sekalian, ketika dalam sebuah perang Uhud ini, orang munafik membuat hoax, membuat apa? Hoax, berita bohong kan. Muhammad telah mati, itu kan membuat lemah itu. Membuat apa? Lemah. Nah, pada saat itu juga ada sebagian orang beriman, ya, terbawa juga oleh hoax itu yang dikompori oleh orang-orang munafik ini, membuat isu-isu yang melemahkan kaum muslimin. Tapi orang yang beriman, yakin kepada Allah, ya tetap bersiteguh bahwasanya kita berperang untuk Allah. Maka ayat berikutnya jemaah sekalian menegaskan, ya. Ayat berikutnya lah, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul. Dan tidak ada Muhammad kecuali seorang rasul yang telah berlalu sebelumnya para rasul. Afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau dia mati atau terbunuh lalu engkau akan kembali kepada masa lalumu, yaitu kepada kekafiran? Wa may yanqalib ala aqibahi fala yadhurrallaha syai'a. Barang siapa yang kembali kepada masa lalunya, ya, kepada kekafiran, maka tidak akan bermudarat kepada Allah, tidak akan memberikan mudarat sama sekali kepada Allah. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan memberikan ganjaran kepada orang yang bersyukur. Jadi itu ketika terjadi isu Nabi meninggal kan, guncang sama sekali. Ya. Sebagian orang, wah Nabi udah meninggal, kita balik aja misalnya, ya, gak usah lanjut. Kita balik aja nih. Ada kata-kata di sini ketika Nabi meninggal, apa kata sebahagian mereka? Fata'alau narju ila dininal awal, katanya. Kita kembali kepada agama kita yang dulu aja. Nah, ini orang-orang munafik nih, Pak. Qalal munafiqun, berkata orang munafik, in kana qad qutila fata'alau narju ila dininal awal. Mari kita kembali kepada agama yang dulu aja. Ini
Orang munafik ini kalau bahasanya duri dalam daging. Dia duri ya, tapi dalam daging. Artinya dia sebetulnya dia orang yang memusuhi Islam tapi berada bersama orang Muslim. Ini paling susah nih Pak, mendingan orang kafir sekalian gitu. Ketahuan gitu ya. Nah, orang munafik ini melemahkan perjuangan. Ketika ada isu Nabi meninggal itu, mereka bilang, "Fata'alau narji ila dinil awal." Kita balik aja kepada agama jahiliyah. Lalu turunlah ayat ini, teman. Ayat yang baru dibaca. Tidak ada Muhammad kecuali seorang rasul, telah berlalu sebelumnya para rasul. Apakah kalau dia mati atau terbunuh, engkau akan kembali kepada kekafiran? Barang siapa yang kembali kepada kekafiran, bermurtad maksudnya, dia tidak akan membahayakan Allah sama sekali. Dan Allah akan memberikan pahala, akan memberikan ganjaran kepada orang yang bersyukur. Nah ini jemaah, ayat ini jemaah sekalian, ini ayat ini dalam sejarah. Jadi ketika Rasulullah dikabarkan meninggal beneran nih Pak ya, maka kabar ini terdengar oleh para sahabat. Di antara yang mendengar itu adalah Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar orangnya lembut, Pak. Orangnya tenang, bawaannya apa? Tenang. Jadi dia dengar, ya dia cermat, ya. Dia keluar, dia datang ke kamar Nabi. Ya, jadi Nabi itu meninggal di kamarnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kalau sekarang kita ke Masjid Nabawi, Pak, ada kuburan Nabi, itulah kamarnya sama Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kuburan Nabi, itu kamarnya di situ dulunya. Ya. Kalau Nabi mau ke mihrab itu, dia keluar kamar, dia jalan menuju mihrab. Nah ini perjalanan Nabi dari kamar ke mihrab itu, itulah yang disebut dengan Raudhah. Yang sekarang kita kenal dengan Raudhah. Nah Nabi meninggal itu Pak. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu orangnya tenang, bawaannya lembut. Ya. Jadi begitu mendengar Nabi meninggal, ya namanya orang tenang tuh ya nggak gerabak gerubuk. Dia datang masuk ke kamar Rasulullah. Rasulullah sudah ditutupi ya, oleh kain. Dan Abu Bakar Pak, ya, adalah sahabat yang kata Nabi, seandainya aku boleh mengambil khalil atau kawan setia, maka Abu Bakar yang akan aku jadikan ya, kawan setiaku. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu orang yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan orang-orang tua, as-sabiqunal awwalun, Abu Bakar orang yang pertama-tama masuk Islam. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah menginfakkan seluruh hartanya jemaah sekalian. Ketika Rasulullah minta, apapun yang diminta diberikan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sangat mencintai Nabi. Bahkan di dalam perjalanan hijrah, Sayyidina Abu Bakar kadang dia jalan di depan, kadang dia jalan di belakang. Rasul bertanya, wahai Abu Bakar, kenapa kamu kadang di depan, kadang di belakang? Kata Sayyidina Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, saya khawatir akan datang panah dari depan atau panah dari belakang. Masa kadang depan, kadang belakang. Kalau ada panah dari depan, biarlah saya yang terkena panah. Segitunya cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah. Bahkan dia siap mati membela Rasul. Satu peristiwa lagi jemaah sekalian. Sayyidina Abu Bakar diceritakan ketika di Gua Thur, di Gua Thur, Rasulullah tidur di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Sayyidina Abu Bakar menahan sakitnya karena ada satu ya dikisahkan ya, menahan sakit sampai menetes air mata. Dan Rasulullah bangun. Kenapa Abu Bakar? Kamu ingat keluargamu yang ditinggal di Mekah? Tidak.
Ternyata Abu Bakar sedang menahan apa? Sakit. Tapi dia tidak mau mengangkat kakinya karena di situ ada kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah meninggal, Sayyidina Abu Bakar sekalian, ya, dia masuk ke rumah Rasulullah. Wajah Rasulullah telah tertutupi, maka dibuka. Dan Abu Bakar mencium wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini seorang yang luar biasa bagaimana menahan ya, emosinya. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar orang yang sangat-sangat merasa kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena beliau adalah orang yang selama ini mendarmabatikan ya, jiwa dan raganya menemani Rasulullah dari hijrahnya sampai di Madinah. Ya. Maka ketika meninggal itu Abu Bakar betul-betul kehilangan. Tapi jamaah sekalian, inilah seorang yang mempunyai kekuatan mental yang luar biasa. Sayyidina Abu Bakar bisa berlaku sabar, bisa tenang. Tapi berbeda dengan Sayyidina Umar, Pak. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu juga orang yang sangat mencintai Nabi. Sayyidina Umar ibn Khattab salah satu orang yang didoakan Nabi ketika di Mekah. Nabi pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islama bi Umar. Satu riwayat lagi, Allahumma a'izzal Islama bi Umar wa Hamzah. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar atau Umar dan Hamzah. Pada tahun kelima nubuah, ya waktu itu umur Nabi udah 45 tahun. Sayyidina Umar masuk Islam, Pak. Jadi Umar ini juga as-sabiqun awalun, masa panjang Sayyidina Umar bersama Nabi. Kecintaan Sayyidina Umar juga luar biasa. Maka ketika mendengar meninggalnya Nabi, Sayyidina Umar itu nggak percaya. Nggak percaya kalau Nabi itu meninggal. Karena saking tidak mau berpisah dengan Rasulullah. Nah, jemaah sekalian, ketika kita mencintai seseorang, secinta-cintanya kepada orang, memang mungkin akan seperti itu sikapnya. Ada yang bisa tenang, ada yang nggak bisa tenang. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu begitu mencintai Nabi, tapi dia bisa tenang. Sayyidina Umar mencintai juga, tapi Sayyidina Umar nggak percaya, karena nggak membayangkan berpisah dengan Nabi. Sampai dia bilang, ini orang-orang munafik kali yang berikan kabar hoax. Nabi tidak akan meninggal. Nabi akan pergi sebagaimana Musa menghadap Tuhannya. Dan akan kembali lagi. Kan Nabi Musa pernah itu, apa namanya? 40 tahun itu, 40 tahun. 40 hari itu menghadap Allah dan kembali lagi. Sampai Umar itu menghunus pedangnya. Dan dia bilang, dia ceramah di depan, belum masuk ke rumah Nabi, dia ceramah di depan rumah Nabi itu. Dia bilang, siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah meninggal akan saya tebas dengan pedang ini. Sayyidina Umar ya, saking cintai kepada Nabi, tidak siap berpisah, Pak. Dia berkata seperti itu. Nah, jamaah sekalian, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat yang paling senior, ya. Sahabat yang pernah diminta oleh Rasulullah menggantikan beliau mengimami sholat apa? Sholat subuh, ya, di akhir-akhir hidup Rasulullah, mengimami jamaah. Dia keluar dari rumah Nabi. Oh, Sayyidina Umar lagi apa namanya? Marah-marah, ya. Pokoknya lagi marah-marah depan sahabatnya. Siapa yang bilang Muhammad ya, sudah meninggal, saya akan tebas dengan pedang ini. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq keluar, Pak. Lalu Sayyidina Umar di sebelah sini, Sayyidina Abu Bakar
juga bikin panggung lah kira-kira di sebelahnya. Dan Abu Bakar Siddiq berkata, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut." Umar lagi berkata, Abu Bakar berkata juga, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal. Siapa yang menyembah Allah, Allah Maha hidup, tidak akan pernah meninggal. Kemudian Sayyidina Abu Bakar membaca ayat yang barusan ini, Pak. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibahi falan yadhurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Kalau bahasa kita dengan suara kencang, tidak ada Muhammad kecuali seorang rasul sebagaimana telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Apakah kalau dia mati, dia terbunuh, akan kembali engkau kepada kekafiran? Barang siapa yang kembali kepada kekafiran, tidak akan berbahaya, memberikan mudarat kepada Allah. Pada saat itu jamaah sekalian, orang-orang yang mendengar Umar sedang marah ini, dan Sayyidah Umarnya juga mendengar Abu Bakar berkata itu, seperti baru sadar bahwa ada ayat itu. Sebahagian mereka, kok sepertinya saya baru dengar ayat ini. Padahal ayat ini ada, sudah dari dulu ada. Tapi karena emosi yang emosional ya, perasaan yang luar biasa tadi, seolah-olah lupa dengan ayat ini, Pak. Begitu Sayyidina Abu Bakar bacakan ayat barusan tadi, orang pada sadar, oh iya ada ayat itu ya. Nabi manusia biasa ya, ada saatnya meninggal dunia. Maka Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, begitu dia mendengar Abu Bakar mengucapkan kata-kata seperti itu, dia lalu tersungkur dan dia bilang, saya tidak sanggup lagi menahan tubuh saya. Kakinya lemas cuma sekalian. Itulah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa mereka sangat kehilangan dengan perginya Rasulullah. Bahkan satu riwayat jemaah sekalian, ada sahabat yang ketika Nabi meninggal dikubur selesai, satu riwayat mengatakan ada sahabat yang sampai meninggalkan Madinah karena tidak sanggup melihat kenangan-kenangannya bersama Rasulullah ya. Jauh dia tinggalkan Madinah ya. Tinggalkan Madinah ya. Ya mungkin kalau kita ada orang yang kita cintai berpisah, kadang-kadang kan lihat bajunya, lihat apa kamarnya dan begitulah sahabat cintanya kepada Rasulullah luar biasa. Jadi jemaah sekalian, ayat yang barusan dibaca ini sebetulnya ayat ini berkaitan, kalau asbab nuzulnya adalah ketika terjadi berita hoax tentang terbunuhnya Rasulullah ya, dalam peperangan tadi. Tapi ayat ini jemaah sekalian pernah dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan menyadarkan sahabat-sahabat, khususnya sahabat Umar yang belum mampu menerima kenyataan bahwa Rasulullah sudah meninggal dunia. Nah, jamaah sekalian, memang kematian seseorang yang dicintai ya, kadang-kadang membuat ya jiwa terguncang ya. Dan ini kalau dilihat dari secara psikologi, Sayyidina Umar ini tampak watak aslinya jamaah sekalian. Memang watak asli Sayyidina Umar itu apa? Keras ya. Jadi ya sebisa-bisanya orang memanage watak ya. Ada saatnya juga dia apa? Kadang-kadang nggak mampu juga, Pak ya. Orang yang wataknya keras dia mungkin bisa bersikap lembut, tapi ada satu masa mungkin dia akan susah mengontrol ya. Bahasanya itu istilahnya kalau watak itu ya susah untuk dihilangkan sama sekali ya. Watak tidak bisa hilang sama sekali. Kalau watuk mungkin, Pak, watuk ya. Watak dan watuk ya. Watuk dikasih obat ya.
Tapi kalau watak, ya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu orang yang keras, orang yang wataknya temperamen, itu bisa menahan apa istilahnya amarah yang luar biasa. Bisa dia. Tapi pada saat Rasulullah meninggal, Sayyidina Umar tampaknya ya jiwanya begitu terguncang. Tetapi sebaliknya ada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar orangnya lembut. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia juga bisa bersikap tegas, bersikap keras. Ketika persoalan agama menjadi ya istilahnya tujuannya ya, seperti ketika beliau angkat sebagai khalifah setelah meninggalnya Rasulullah sudah dikubur. Rasulullah sudah dikubur, ya. Itu Sayyidina Abu Bakar akan memberangkatkan lagi pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Jadi sebelum meninggal Nabi sebelum meninggal itu Nabi itu mengirim satu pasukan Sariyah ya, pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Umur Usamah pada waktu itu sekitar 18 tahun, Pak. Masih muda, masih kalau sekarang ABG lah gitu. Dan ada sahabat-sahabat senior. Ada Khalid bin Walid, ada sahabat-sahabat yang tua-tua, tapi yang dipilih Nabi itu Usamah. Usamah adalah ya seperti cucu Nabi lah, cucu kesayangan Nabi. Nah, ketika baru mencapai perjalanan menuju Ubna, menuju daerah di tempat Zaid bin Harithah meninggal, yaitu di Mu'tah. Terdengar kabar Nabi meninggal, akhirnya pasukan ini ditarik kembali ke ibu kota, yaitu ke Madinah. Ditunda pemerangannya. Nah, ketika Nabi sudah meninggal dunia, pasukannya akan diberangkatkan lagi. Pada waktu itu para sahabat berbisik-bisik, Pak, kepada Sayyidina Abu Bakar, karena khalifahnya Sayyidina Abu Bakar. Ya, Abu Bakar, ini kayaknya jangan Usamah yang jadi panglimanya, panglima perangnya. Ini kan masih banyak tua-tua, ganti aja dengan yang senior-senior. Wah, di sini Abu Bakar Siddiq, Pak. Usul-usul begitu terdengar oleh Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya tidak akan merubah apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah. Wasyayya'a jaisha Usamah, dalam kisah itu Abu Bakar As-Siddiq ya, melepas kepergian pasukan Usamah ini. Abu Bakar tidak mau merubah. Nabi sudah memilih Usamah sebagai panglima perang. Saya tidak akan pernah merubahnya. Apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah. Itulah sahabatnya, mas sekalian. Ketika dia telah tahu bahwa ini putusan Nabi, dia tidak pernah merubahnya. Sampai ada sahabat, Pak, pakai cincin emas. Lalu Nabi bilang, apa yang dicincin itu? Ini emas Rasulullah. Apa kata Nabi? Apakah kau letakkan bara api di jarimu? Ini emas ini haram buat laki-laki. Langsung sahabat itu dia ambil, Pak, dia buang itu emas. Dia lempar itu cincin emas. Setelah Nabi pergi, temannya bilang, itu pungut lagi. Itu kan Nabi sudah nggak ada kan? Kalau kita pungut nggak, Pak? Nabinya udah pergi, Kalau saya pungut, Pak. Sayang emas kan? Segram. Mahal, emas lagi mahal sekarang ya. 1 juta ya? 2 juta? Masya Allah. Berarti orang Jawa ini kaya-kaya ya. Emasnya sampai berkilo-kilo ya. Iya. Mas Parjo, Masis juga. Sahabat jamaah sekalian, apa dia jawab? Saya tidak akan memungut apa yang telah saya lempar karena Rasulullah.
Saya tidak mungut apa yang telah diperintahkan Rasulullah untuk melemparnya. Tidak mau mungut, Pak. Nggak tahu siapa yang mungut tuh. Nggak usah ditanya siapa yang mungut. Udah, pokoknya nggak dipungut aja. Begitulah sahabatnya mas sekalian. Sami'na wa ata'na. Nah jamaah sekalian, tadi Sayyidina Umar Ibn Khattab dengan sikap seperti itu, akhirnya bisa tersadarkan dengan ayat tadi, Pak. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad halat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalamtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadhurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Jamaah sekalian ya, tepat menjelang jam 8:30 ya. Belum habis juga ini. Kita lanjut insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Sebelum saya tutup jemaah sekalian, ada mungkin yang mau ditambahkan nih, barangkali Bapak Ibu ada yang mempunyai satu hal yang menguatkan tadi ya, kisah-kisah. Memang kalau baca apa Rasulullah dalam akhir-akhir hidupnya jemaah sekalian, ada kisah itu ya. Ada satu buku yang saya baca berulang-ulang ya. Dan setiap baca buku itu tangis. Kisah akhir hidup Rasulullah. Walaupun ya, kita tidak mengalami itu, tapi terbawa emosi. Bayangkan bagaimana dengan sahabat-sahabat yang mengalami langsung. Yang dia hidup bersama Rasulullah, makan bersama Rasulullah, minum bersama Rasulullah, sholat bersama Rasulullah. Maka menjadi satu hal yang wajar kalau Sayyidina Umar itu seperti itu. Juga sahabat-sahabat yang lain. Tadi ada satu sahabat tadi, sahabat Bilal bin Rabah. Itu juga sangat terpukul. Bilal bin Rabah bagaimana tidak terpukul dari manusia yang tidak ada harganya di masa itu, jemaah sekalian. Budak. Budak belian itu kayak sekarang tuh motor second. Yang bisa dijual pindah dari satu orang ke orang lain. Jadi budak itu seperti itu, Pak. Kalau sekarang ini, ya, Pak Lili itu, ya, itu banyak budaknya kalau pada waktu itu Pak Lili itu, ya. Kalau hidup pada waktu itu, ya. Dia kan bisa jual kemana-mana kan? Budak seperti itu, Pak. Bilal bin Rabah itu dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, menghadap Rasulullah sebagai seorang budak, dimerdekakan oleh Abu Bakar. Dan Bilal bin Rabah diangkat Nabi menjadi ajudannya, Pak. Jadi kadang kalau orang mau bertemu Nabi, Bilal ya diminta, ada Rasulullah enggak? Ya kayak ajudan lah. Betapa Bilal itu merasa luar biasanya Rasulullah, dari manusia budak yang tidak ada harganya, dijunjung tinggi oleh Rasulullah sebagai manusia yang bermartabat. Sampai-sampai jamaah sekalian, Rasulullah pernah bertanya kepada Bilal, Bilal, apakah kamu punya amal yang spesial? Ya, seperti biasa Rasulullah. Coba, barangkali ada amal spesial. Memang kenapa Rasulullah? Aku ketika mengunjungi surga, aku dengar bakiyakmu itu kelotak-kelotak di. Jadi sendalnya Bilal udah sampai sana, Pak. Udah sampai surga. Lalu bilang, oh mungkin barangkali ini kali Rasulullah. Saya setiap habis wudhu, saya sholat syukur, saya sholat 2 rakaat. Setiap habis sholat, setiap habis apa? Mungkin itu. Bayangkan Bilal dari budak yang tidak ada martabatnya, kalau dilihat dari sendalnya udah sampai sana, ya kemungkinan kakinya dan badannya juga akan isyarat bahwa Bilal itu menjadi ahli surga. Disitulah Bilal ketika Rasul meninggal, sepeninggalnya Nabi juga Bilal terpukul luar biasa. Nanti kisahnya kita, ini Pak, luar biasa lagi Bilal Pak. Masya Allah ya. Baiklah jemaah sekalian, karena waktunya sudah habis ya. Mudah-mudahan apa yang kita baca hari ini memberikan manfaat kepada kita ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma hdina siratakal mustaqim. Allahumma faqihna fid din. Allahumma 'allimna ilman nafi'ah. Allahumma ijma'na ma Rasulillah. Allahumma ij'alna min ummati Rasulillah. Allahumma ij'alna min ummati Rasulillah. Allahumma ij'alna min ummati Rasulillah. Allahumma ijma'na fi hawdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ashribna bima'i khawdin nabi. Wa ashribna bima'i khawdin nabi. Wa ashribna bima'i khawdin nabi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan katsiran kepada Al-Ustaz yang telah menyampaikan tafsir dari surat Ali Imran ayat 137 sampai 144. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil ibrah, manfaat juga barokah ilmu yang beliau sampaikan.